Didorong tingginya harga komoditas dan pelonggaran mobilitas Dana Moneter Internasional, IMF memproyeksi ekonomi Indonesia pada tahun 2022 bisa tumbuh 5,6%. Sedangkan untuk tahun 2023, ekonomi diprediksi naik 6%. IMF menilai Indonesia mampu merespon tekanan ekonomi dengan kebijakan-kebijakan yang berani, komprehensif, dan terkoordinasi dengan baik, sehingga mampu melindungi kehidupan dan mata pencaharian dari dampak COVID-19. Bahkan IMF juga memuji pemerintah Indonesia atas komitmen kembali ke pagu defisit 3% PDB. Proyeksi ekonomi Indonesia versi IMF masih lebih tinggi dari proyeksi Bank Indonesia yang diperkirakan ekonomi tanah air pada 2022 tumbuh 5,4%. Angka ini pun lebih tinggi dari asumsi makro yang ditetapkan pada APBN 2022 di angka 5,2%. Salah satu syarat menggenjot pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 adalah akselerasi vaksinasi. Bank Indonesia pun mengapresiasi langkah pemerintah yang kini mulai menggalakkan vaksinasi dosis ketiga yang dapat memberi ketahanan pada ekonomi. Langkah pemerintah untuk menyelesaikan kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) makin serius. Para pengemplang yang masih berada di luar Indonesia pun terus diburu. Yang terbaru, pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Perjanjian ini akan memudahkan upaya pemerintah dalam menyelesaikan kasus BLBI. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, setelah perjanjian itu diteken oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, maka pemerintah siap mengimplementasikan keputusan Presiden Joko Widodo terkait Satgas BLBI. Dengan adanya perjanjian itu, Indonesia diharapkan mampu menuntaskan pelaku kejahatan di masa lampau dan siap mengimplementasikan keputusan Presiden. Luhut menambahkan perjanjian dengan Singapura itu bersifat surut dan retroaktif hingga 18 tahun terhadap tindak kejahatan yang berlangsung sebelum berlakunya perjanjian. Kesepakatan itu berupa perjanjian ekstradisi yang progresif, fleksibel, dan antisipatif terhadap perkembangan bentuk dan modus tindak kejahatan di masa sekarang dan masa depan. Bursa Efek Indonesia melakukan rebalancing saham yang masuk dalam indeks IDX30 dan LQ45. Penyesuaian konstituen baru ini berlaku efektif 2 Februari 2020. Dalam indeks IDX30, ada 2 saham yang masuk dalam indeks antara lain Elang Mahkota Teknologi dan Waskita Karya, sedangkan 2 emiten yang keluar yakni Gudang Garam dan HM Sampurna. Untuk indeks LQ45, ada 5 emiten yang dirotasi. 5 emiten yang harus keluar dari indeks LQ45 diantaranya S Hardware Indonesia, Bumi Serpong Damai, hingga Pakuwon Jati. Sedangkan 5 emiten baru yang masuk dalam LQ45 diantaranya Sumber Alvaria Trijaya, Elang Mahkota Teknologi, hingga Waskita Karya. Harga batubara global melesat dalam 3 hari terakhir. Harga di pasar ICE Newcastle, Australia ditutup pada level $224 Amerika per ton. Angka itu naik 1,82% dari posisi penutupan perdagangan kemarin. Tercatat pada awal pekan, harga batubara berada di level $220 Amerika Serikat per ton atau naik 2,35% dari pekan sebelumnya. Sedangkan level tertinggi yang pernah diraih sebelumnya terjadi pada 5 Oktober 2021 di level $280 Amerika per ton. Kenaikan harga batubara dunia dipicu oleh kenaikan konsumsi listrik sektor industri Cina yang mencapai 9,1% menjadi 5.509 miliar kilowatt per hour pada 2021. Jika mengacu kepada data National Energy Administration, konsumsi listrik di sektor perumahan diprediksi naik 7,3% secara tahunan. Sentimen lainnya datang dari dalam negeri. Banyaknya impor liquefied natural gas (LPG) menjadi perhatian khusus pemerintah, sehingga menjadi pertimbangan hadirnya proyek hilirisasi batubara menjadi dimethyl ether (DME) di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Hal ini pun membuka peluang permintaan batubara untuk menjadi produk DME. Raksasa konsumer global Unilever bersiap untuk memangkas 1.500 pegawai di seluruh dunia. Langkah ini pun harus dilakukan di bawah tekanan kuat dari pemegang saham untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan.
CEO Unilever, Alan Job, mengatakan, perombakan struktur organisasi perusahaan akan memungkinkan Unilever menjadi lebih responsif terhadap konsumen. Pertumbuhan perusahaan menjadi prioritas sehingga efisiensi karyawan pun menjadi salah satu langkah yang diambil untuk mendukung upaya itu. Efisiensi karyawan ini berupa pengurangan 15% dalam jumlah manajer senior dan 5% manajer junior secara global. Sementara untuk pekerja pabrik disebut tidak akan terpengaruh. Hingga saat ini Unilever diperkirakan mempekerjakan 149.000 orang di seluruh dunia untuk berbagai posisi pekerjaan. Alan Job menyatakan, perusahaan akan fokus pada 5 produk utama untuk mendorong pertumbuhan. Di antaranya produk kecantikan dan kesejahteraan, perawatan pribadi, perawatan di rumah, nutrisi, dan es krim.